Yogyakarta. Jogja. Gimana? Kangen. Nungguin Katon Bagas sekarang nggak nongol-nongol. Nggak ada. Karena nggak nongol-nongol, gimana kalau kita makan yang Jogja banget malam hari ini? Yuk, siap-siap. Mau kemana kita? Udah, ikut aja. Ayolah kita berangkat bersama teman-teman. Ajak semua yang mau ikutan. Jangan lupa membawa perlengkapan. Sambil menikmati alam, indahnya pemandangan. Oh senangnya hati saat sampai nanti kita sama-sama turun lapangan. I love you. Kalau Jogja, untuk memulai perjalanan Jogja kita, ada satu hal yang sangat gue kangenin. Satya juga sih. Kangen banget. Kita kangen bakmi Kadit. Ini salah satu yang paling legendaris di Jogja. Lo kangen banget gak sih sama suasana Jogja ini? Ada live music, ngamen-ngamen. Ini kita bisa sebut live music loh. Ini Jogja banget. Live music ini. Dan gak cuma tempat maksudnya nggak cuma di sini doang, banyak tempat makan yang memang ya sampai masuk Club Project. Jujur aja ya, kata orang kan Jogja tempatnya makanan-makanan kayak gini, live music. Jujur gue nggak terlalu paham loh. Lo nggak explore emang kalau manggung gitu? Nggak explore. Jadi gue biasanya di tempat-tempat yang standar aja, tapi yang bener-bener OG kayak gini, gue butuh bantuan lo nih, Mbak. Jadi mulai dari malam ini sampai dengan besok kita bakal mengajak Angga Malik wisata OG. Makan main golf di lapangan OG, makan makanan OG, terus juga belanja-belanja oleh-oleh segala macam. penting banget sih. Di Backpack Golf edisi Jogja. Kata orang, kalau makan bakmi Jawa dimasaknya nggak pakai areng, jangan dimakan. Ini legitimasinya. Di bawah sana buat bikin arangnya, arang matang langsung ke sana. Kalau dari aromanya sih, ini pakai masker aja. Aromanya sedap, jos gandos. Udah nih, kenyang banget. Besok kita kan main pagi. Kayaknya harus istirahat nih kita nih. Berlama-lama lagi kita langsung check in ke kamar, mindahin data, tidur sih. Udah. Biar besok kita main seger elit. Karena gini, kualitas tidur itu bisa menentukan mood pasti. Terus kualitas permainan kita juga. Itu penting banget makanya. Selamat pagi. Ini apa gue punya apa dia? Semuanya. Kita harus sama semuanya. Oke? Kita pagi ini sarapan dulu di Horizon sebelum menuju ke Cangkringan untuk main di Merapi hari ini. Cuaca sayangnya agak mendung nih, tapi mudah-mudahan seiring dengan perjalanan kita menuju Merapi Golf semuanya jadi cerah. Kemarin itu saya merasa sehari menjadi benuh bulu. Tim Backpack Golf lagi di perjalanan menuju ke daerah Cangkringan untuk main di Merapi Golf. Gak lupa kita mampir dulu ngambil duit di ATM supaya nanti keperluan buat kredit tip, jajan, atau mungkin isian udah tenang semuanya. Dan kalian lihat deh, perjalanan menuju ke daerah Cangkringan tuh indah banget. Naik-naik ke puncak gunung, kita bisa ngelihat sawah di sebelah kiri, sebelah kanan jalan. Jadi ini semua bikin kita makin gak sabar buat main. Yes, kita sampai. Merapi Golf. Syahdu banget cuacanya, sejuk-sejuk. Sejuk-sejuk. Ya Pak, selamat pagi. Lanjut, siap monggo.
dengan ini adalah rutinitas pagi kita kalau mainnya. Jadi Nah kan, itu makanya gue jadi catcher gitu. Ini dia nih. Satu lapangan golf yang paling berkesan buat gue karena indah, tapi juga syarat akan kualitas. Komplit. Buat yang belum pernah main di Merapi, paling nggak udah pernah denger ya. Ini teman-temannya cerita tentang Merapi gitu. Legend banget. Jadi kalau misalkan langitnya lagi clear, kita bisa melihat gunung. Di sebelah sana clear, kalau clear. Tapi hari ini lagi banyak kabut, jadi kita nggak bisa lihat. Tapi udara, sisi positifnya adalah kita dapat sejuknya. Iya. Main golf yuk. Artsy banget nih. Naik greennya kita nggak bisa lihat lempengannya, menuju gunung, berarti udah pasti naik nih, udah pasti naik. Jadi kalau yang biasanya pakai 8 kita mesti pakai 7 ya kan? Ini greennya sih katanya berlayar nih di atasnya nih, naik sekali. Keren. Sebenarnya pukulan tadi masuk Pak. Udah di mana, Pak? Aduh. Pukulan tadi tantangannya apa? Apa? Ada motor ngegas. Waduh, kita di layer kedua. Bener berlayer-layer nih. Berlayer-layer. Pin ada di belakang, sedangkan bola gue sama Aba ada di tengah. Jadi kalau misalkan kita kurang, bola bisa balik lagi ke belakang. Ntar lu yang nyontohin ya, jangan gue ya. Oh enggak dong, Gue bakal ngeliatin bisa masuknya gitu. oh gue kan masuk ke lubang. 3 pat. Doakan aku pemirsa. Wah. Yang begini-begini yang menantang di Merapi kenapa? Coba saja. Ini. Lihat deh. Kelihatannya naik kan? Kelihatannya naik banget dong. Tapi KD-nya bilang ini turun. Patokannya kalau di Merapi, lihat di mana posisi gunung. Kalau posisi gunung di sana, walaupun di mata ini kelihatan naik, sebenarnya itu turun. Karena kontur alaminya kan begini. Sudah pasti begitu ya? Sudah pasti begitu. Karena kita lihat pulau gitu. Kita mau tes nih beneran turun apa naik nih. Tapi bener-bener di mata gue ini masih naik. Kita percaya aja nih turun. Cross. Kanan ya, Mbak? Itu kalau misalkan gue gak percaya, gue sikat ke sana tuh bola. Oke. Par safe. Patinya Angga kelihatannya turun padahal naik. Iya, bagus. Kalau lu sendiri di sini suka salah baca kontur naik turunnya nggak? Banget, tadi gue pikir udah, Mbak, kanan ya? Kiri. Nah, kayak udah nggak ada perdebatan iya. lagi. Di mata lu ini breaknya kan gini, Iya. kanan ke kiri. Tapi ini kiri ke kanan, karena ya itu gunungnya di sebelah sana. Ini kelihatan banget nih, naik. Kelihatan banget naik, padahal turun. Jusurnya turun kok. Oke, bener sih, gue juga ngeliat itu naik. Tapi turun katanya.
Lihat nih. Nah, tetap aja lu nggak percaya sama mata lu, jadi lu sikat kan? Tuh lewatnya jauh banget. Makanya tak kandani ngeyel. Emang nggak salah keputusan kita untuk main di Merapi Golf. Lapangan ini bener-bener indah banget. Dan bukan cuma itu, kualitasnya dari tee sampai green bagus banget. Jadi buat kalian semua yang udah di Jogja, masa iya sih kalian gak mau nyempetin main di Merapi Golf? Masuk second line udah mulai nanjak-nanjak nih. Kalau first line kan lebih di tengah ke bawah. Second line kita makin menuju ke gunung. Jadi secara perjalanan juga makin melatihkan. Secara permainan juga pasti makin menantang. Gue gemes banget bolanya nempel. Tuh, lihat tuh. Ngeselin Akibat jalan itu. Kelihatan nggak, Bro? Kelihatan. Kelihatan kan? Kelihatan. Gini. Nih. Segini. Berdiri right in the middle. Oh. Ya, start. Kalau paling tinggi lihat. Paling tinggi di Merapi hole 17, sebuah par 5 yang super challenging karena kayak letter S ke kanan dulu terus kayak gitu. Seru sih di hole 17 ini. Sebetulnya masih bisa dipotong tapi sempit banget, dan ini aja nih gue pukulan ketiga baru bisa melihat di mana greennya karena kirinya rapet banget. Ya sama-sama masih bisa berdiri juga kan. Kali aja. Nah kan nempel. Pikir naik, ternyata naik tapi kurang, tetap belum nafsu. Maaf ya. Kita sudah sampai di hole terakhir Merapi Cangkringan. Setelah 17 hole yang sangat tidak monoton ya. Sangat tidak monoton sekali. Jadi karakter menyenangkan sekali. banget main di sini, apalagi anginnya hari ini sejuk banget. Apakah kita bisa menutup hole ini dengan baik? Seharusnya. Bagus. Jadi kan wah, berdiri. Ora gelem katanya. Melepuh. Not melepuh. Melepuh. Mantep banget finishnya berdiri di Merapi. Mantep. Kayak gini-gini bawaannya matahari masih oke, sore masih panjang, jangan-jangan pengen lagi nih. Pasti. Jadi teman-teman, itu dia keseruan kita main di Merapi Golf di daerah Cangkringan, atasnya Jogja dikit. Bagus banget lapangannya ya. Bagus banget. Ini bener-bener kombinasi antara kualitas bagus, view bagus, layout lapangannya bagus. Cuma mainnya emang tadi hole terakhir bagus sih. Hole terakhir bagus. Jadi kita definitely bakal balik lagi? Pasti. Pastilah ini mah. Tapi ini nih sekarang nih. Lapar ya. Perjalanan kita belum selesai karena habis ini kita mau main lagi mungkin. Kita cari ya. Nah, itu makanya ya nonton. Kita cari ya.
tempat makan ya kita. Ternyata Angga pernah manggung sini, cerita. Yo, ternyata gue sebelum pandemi ini kita Malik pernah manggung di acara di Eskala. Seru banget. Gue inget karena gue apal tempat nunggunya tadi di luar. Mantep, seru banget. Jadi kita bakal makan siang dulu sebelum lanjut jalan-jalan Jogja di tempat yang lagi hits sekali, Eskala. Weh, udah habis semua nih. Sudah. Kenyang, alhamdulillah enak banget ini. Jangan lupa beli oleh-oleh. Ini besok kita pulang. Kan kita yang paling penting dari semua ini adalah kita tetap mendapatkan restu supaya bisa jalan terus. Kalau nggak beli oleh-oleh, Iya, restu istri namanya. itu dia. Jadi habis ini kita bakal lanjut lagi. Mungkin kita main lagi di 9 hole di dekat sini karena seberang-seberangan sama ada 8 golf 9 hole. Ngomongin Masih kuat. Ya pokoknya daripada penasaran nonton sampai habis ya. Setelah mampir sebentar ke rumah Satya di Jogja buat istirahat, saatnya kita buat beli oleh-oleh. Sekarang kita mau beli oleh-oleh yang Jogja banget, apalagi kalau bukan gudeg. Oleh-oleh kita saat. Dulu nih buat istri. Oleh-oleh kita. Mantap, harus. Oleh-oleh Halid. Ini wajib banget karena kalau yang ini istri gue emang udah minta. Soalnya kalau misalnya kita ke Jogja, kita selalu bawain mama, bokap, itu gudeg ya dari sini. Kenapa gue suka beli gudeg di sini? Karena bentuknya udah sini deh, lihat deh. Bentuknya udah kalengan, bro. Tuh. Udah kalengan. Jadi simple banget. Nah, kalau misalkan kan kita beli yang bungkusannya itu besek gitu, aromanya kan masih suka kendil. Takut pecah. Baunya tuh masih suka ke mobil kan. Nah kalau misalnya kalengan gini udah enak banget. Sampai rumah, buka, panasin, asik sekali. Ini yang paling bokap gue tunggu-tunggu kalau gue balik dari Jogja. Bokap gue vegetarian soalnya. Oh. Di sini ada vegetarian dalam kaleng. Susah dapat yang kayak gini, makanya gue selalu beli gudeg Wijilan, kalengan. Oh. Masalahnya kalau udah kesini nggak makan di sini, ya salah besar. Jadi Itu ngeliat kreceknya aja pengen banget ini. itu dia. Itu bisa lihat kan kombinasinya semuanya. Jadi bukan cuma gudegnya doang, kreceknya, ayamnya. Arehnya ya? Iya. Wow, lihat kunciannya tuh di sini. Iya. Betul. Betul ya, Bu? Bu, saya juga mau, Bu. Itu sama itu. Mau kirain nasi sama areh doang. Enggak. Buat saya, Bu. Biar gue. Guys, lo pasti kaget deh. Tahu yang ini kan spesialnya yang kalengan itu. Lu tau nggak kuat berapa lama? Tahun. 1 tahun tanpa pengawet. Wah, 1 tahun. Beneran? buka satu sama nyobain yang di sini kita coba ya. Maksud gue gitu. Gue kayaknya penasaran banget. Gue pengen cobain yang ini kan kita udah mesen. Nah, Tapi nanti kita compare sama yang kaleng. Sama nggak tuh yang setahun kuat itu? oke. Nanti kita cobain. Ibu, kalau areh itu terbuatnya dari apa, Bu? Dari kelapa. Dari kelapa. Oh, pantesan gurih ya, Bu ya? Bu, beneran setahun kuat, Bu. Iya, benar. Tanpa pengawet. Kita bikin sendiri, Mas. Ada pabriknya sendiri. Keren banget. Ada alatnya khusus gitu ya, Bu?
Tuh, tahu nih. Nah, Pakai piring mas? iya. Secara tekstur aja sama persis sama yang kita beli di depan kan? Coba dulu yang itu udah. Udah. Cobain ya. Ya sama aja. Udah plek-plekan. Plek-plekan. Dan isinya tuh udah komplit banget ternyata guys. Tuh, gua kira gudeg doang. Ternyata ada sampai krecek segala macam. Dalam ini ya. Gile. Udah kayak satu porsi ya. Iya. Jadi kalau nanti backpack golf kita ke Afrika Tenggara Bisa bekal. Orang setahun. jadi bulis. Jadi makan dulu, Pak. Oleh udah nyobain gudeg enak banget udah. Udah, sekarang tinggal ke satu destinasi lagi. Yang menurut gua sih jujur nggak tahu. Tapi Angga sempat lihat-lihat, googling, ada satu tempat pengrajin kacamata, frame. Udah boleh. Makasih. Selanjutnya kita akan ke home industry kacamata di daerah Bantul. Nah, jadi ada produsen frame kacamata asal Bantul yang membuat kacamata dari bahan-bahan yang sangat unik. Seperti apa keseruannya? Langsung aja kita mau janjian sama yang punya untuk ngobrol-ngobrol lebih jauh. Ini adalah produsen kacamata namanya Kale. Kita semua belum pernah lihat. Angga yang udah sempet googling dan dia tertarik banget karena ini memang home industry ya, Sat. Aduh, mata gua kok silau. Apa? Kalau misalkan ada kerusakan mata, itu bukan frame, Pak. Itu lebih ngecek buat lensanya apa minus, apa positif plus gitu. Yuk, kita ketemu langsung sama ownernya. Kale Story itu Kale itu artinya kuat. Kenapa saya dulu namain merek ini kuat? Karena waktu awal-awal saya bikin, saya riset ke teman-teman, satu yang mereka tanyakan, ini dari kayu ya, kuat apa enggak sih? Katanya yang unik adalah bahan dasar daripada frame-frame ini. Aku mau tahu apa aja bahan dasarnya. Oke, jadi kami ini menggunakan bahan yang natural, yang asli Indonesia, Mas. Asli Indonesia. Ini kami menggunakan kayu, tidak sembarang kayu. Ini kayu ulin dari Kalimantan. Yang tidak ada produsen lain yang menggunakan kayu ini sebagai kacamata. Kayu ulin Kalimantan. Kemudian kita juga menggunakan tanduk kerbau Sumatera. Kenapa spesifik? Tanduk kerbau Sumatera. Yang mana Pak? Coba lihat Pak. Ini tanduk kerbau Sumatera. Coba diambil satu Pak. Yang mana Pak? Nih. Oh itu dipakai Angga. Nih. Oke. Kenapa spesifik? Karena tanduk kerbau Sumatera itu panjang dan kuat. Oke. Beda dengan tanduk kerbau yang ada di Jawa yang hanya pendek-pendek. Tanduk kerbau Sumatera ini panjang-panjang dan itu kuat gitu. Dan kuat. Keras, Iya. gitu. Nah, yang lebih unik lagi ini tanduk domba Garut. Ini belum pernah ada. Bahkan orang Indonesia pun kadang-kadang lupa tanduk domba Garut dibuat apa gitu kan. Iya benar. Ternyata ketika kita bikin jadi ini seratnya nggak bakal berulang, coraknya abstrak dan Loh, ini warna dari aslinya? Aslinya, ini warna nggak ada yang kita ubah, artinya semuanya natural, warna aslinya dari bahan tersebut. Domba Garut eyewear, coy. Domba Garut eyewear. Cocok nggak sih? Oh, keren nih, Pak. Iya. Tapi warnanya beda sama yang tadi frame-frame-nya. Ini kata si bapak ini dari bambu dibuatnya. Iya, Pak. betul, itu dari bambu. Keren banget ini bambu, enteng, seenteng-entengnya ini. Tetap tipis. Berarti buat golf enak banget dong. Enak banget. Makasih Pak. Oke, siap. Bikin kacamata khusus buat golf. Iya. Sports eyewear, silakan nanti kita bisa kolaborasikan Iya, sama. betul. Oke. Siap. Mas Beb, terima kasih banyak. Sukses sama-sama. Thank you mas. Kale story-nya. Mas Wif, terima kasih banyak, ceritanya menginspirasi sekali. Ini jadi beli sih. Kok lo beli? Sebagai pengguna kacamata, saya tahu mana rasanya kacamata yang enak beneran dan yang gaya doang. Menurut saya, Kale Story emang satu frame-nya bagus banget, yang kedua nyaman banget. Kalau nggak percaya coba sendiri. Yang bikin nggak nyaman adalah kita hari ini kekenyangan sekali ya. Tadi habis dari Eskala, makan gudeg lagi. Kayaknya makan malam ini kita
skip aja. Besok aja. Nih jadi mau balik kami. Kita pulang kan? Jangan dong. Aku mau extend. Extend. Rumah sakit dulu deh. Ya lu mau ke rumah gua. Udah lah. Ya, istirahat dulu deh. Pulang Jakarta lu nyetir deh. Ntar aja. Gua nyetir. Besok Enggak usah, kita pulang santai aja. Kita santai aja kalau gitu. Dia mau nyetir. Kita masih besok masih bisa main di. Ya, nggak main golf lagi lah. Ya. Pak, makasih Pak. Terima kasih. Pagi, maaf telat bangun. Pagi Bang. Aman ya. Enggak, gue males pulang, gue kayak masih pengen di Jogja deh. By the way ya, kemarin kan kita malam capek banget. Kayaknya keputusan nginep semalam lagi di rumah Sati itu pas banget ya. Soalnya kalau misalkan kalian road trip, maksain nyetir pas lagi ngantuk-ngantuk itu bahaya banget ya. Hati-hati guys. Gak boleh kayak gitu sih. Jadi emang sekarang kita udah satu, kekangenan sama Jogja udah terobati. Yang kedua, udah feel recharge juga. Jadi kita udah siap buat lanjut pulang. Tapi mungkin kan backpack golf ke Jogja lagi? Masih banyak tempat loh. Mungkin banget, kita belum main di beberapa lapangan lainnya kan. Udah gitu kan selain di Jogja, kita kasih saran dong kemana lagi. Tulis di komentar kira-kira asiknya backpack golf itu road trip kemana lagi ya? Sumatera? Apa katanya tuh di Sulawesi lapangannya bagus-bagus. Wah. Tapi naik mobil ya? Ya kita kondisikan lah. Yuk siap-siap. Mana sih dah? Udah ikut aja. Tapi yang pasti kita mesti pulang guys. Ini baru nyampe tehnya. Udah jam segini. Ya elah barunya. Ya ampun.